Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nano Harsono, Teddy Mulyadi, Lia Rostika Pauji, dan saya sendiri Lia Hindasyah. Pada pembahasan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas materi tentang PNB dan pendapatan disposibel serta identitas ekonomi makro dasar dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Nur Faedah ME. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian produk nasional bruto atau yang disingkat dengan PNB. Produk nasional bruto adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Jadi dengan demikian produk nasional bruto akan memperhitungkan jumlah seluruh output warga negara dimanapun berada, termasuk yang bekerja di luar negeri. Konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa dihitung dalam pendapatan nasional. Hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Jadi oleh karena faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara, suatu negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri, maka nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam produk nasional bruto. Tetapi sebaliknya, dalam produk nasional bruto tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara yang digunakan negara tersebut. Sifat-sifat PNB. 1. PNB adalah ukuran moneter. Jadi PNB tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada nilai uang karena terjadinya perubahan harga-harga umum. Oleh sebab itu, PNB pada tahun tertentu tidak dapat dibandingkan dengan PNB pada tahun lainnya karena perubahan yang terjadi di samping menyangkut perubahan jumlah output juga harganya, sehingga nilai uang yang digunakan tidak sama besarnya. 2. PNB hanya memperhitungkan barang-barang dan jasa akhir saja. 3. Barang dan jasa akhir adalah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 4. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan pada PNB oleh rumah tangga, perusahaan, dan terdiri dari penerimaan rumah tangga perusahaan itu dari penjual barang dan jasa dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga perusahaan tersebut untuk membeli barang dan jasa perusahaan lain. Dengan demikian jelaslah bahwa PNB dapat juga dinyatakan sebagai keseluruhan nilai tambah rumah tangga perusahaan yang beroperasi dalam Baik, kita lanjut ke poin C, yaitu tipe-tipe PNB. Bagi ahli makroekonomi, data terpenting ialah perhitungan produk nasional bruto atau biasa kita sebut juga GNP, yang menghubungkan pengeluaran agregat dengan produksi dan pendapatan dalam wujud yang cocok bagi analisis makroekonomi. GNP di atas 3 triliun dicapai pertama kali yaitu pada tahun 1982, yaitu mencapai nilai 3.059,3 miliar dolar. GNP sendiri dirumuskan sebagai nilai pasar dari keluaran barang-barang jadi dan jasa-jasa.
Nah, jadi dihasilkan suatu negara selama satu periode yang dihitung secara arbiter. Meskipun periode waktu yang biasa digunakan untuk menghitung GNP adalah tahun kalender, perkiraan GNP juga disiapkan oleh Departemen Perdagangan atas dasar kuartalan. Nah, bila kita amati definisi GNP lebih dekat, akan ditemukan istilah pertama yaitu nilai pasar yang menyatakan bahwa agregasi dari berbagai barang dan jasa ke dalam suatu totalitas diperoleh dengan menilai setiap barang dan jasa pada nilai pasarnya. Kemudian uang ini dijumlahkan. Nah, kedua, mengukur nilai produksi baru yaitu keluasan yang dihasilkan periode perhitungan. Ketiga, GNP hanya mencakup barang-barang jadi dan jasa-jasa. Perhitungan PNB. Sudah teman-teman ketahui, PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Nah, adapun rumus umum dari GNP yaitu GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri, atau GNP sama dengan PDB dikurang PPLN ditambah PPDN. PPLN adalah produk neto terhadap pendapatan luar negeri, sedangkan PPDN yaitu produk neto terhadap pendapatan dalam negeri. Kemudian rumus yang ketiga yaitu GNP sama dengan PDB ditambah PPPN. Agar teman-teman lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Diketahui produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2013 adalah 131,6 miliar. Pendapatan atau produk neto terhadap luar negerinya yaitu 4.995,7 miliar. Nah, hitunglah PNB atau GNP negara Indonesia tersebut. Karena PDB dan pendapatan produk neto terhadap luar negerinya sudah diketahui, kita langsung jawab menggunakan rumus yang pertama yaitu GNP sama dengan GDP atau PDB ditambah produk neto terhadap luar negerinya. GDP-nya yaitu 131,6 miliar ditambah 4.995,7 miliar. Maka PNB atau GNP negara Indonesia pada tahun 2013 adalah 136.057,3 miliar. Pendapatan disposable. Pengertian umum dari disposable income adalah suatu hasil yang diperoleh dari pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan pajak langsung. Dalam hal ini, pajak langsung yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Disposable income ini juga bisa diperoleh dari hasil jumlah pendapatan yang digunakan untuk bisa ditabung atau membiayai keperluan sehari-hari. Untuk itu, disposable income juga bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi dan juga mempengaruhi pendapatan nasional. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang dan jasa yang mereka inginkan. Identitas makroekonomi dasar. Makro adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, secara agregatif. Peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah tersebut diantaranya berupa tingkat pendapatan atau produksi nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu
yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Sektor perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga, dan sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga, dan tidak memerlukan barang-barang dan jasa yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi yang dihasilkan oleh sektor yang lain. Kemudian pemerintah juga mengkonsumsi dan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dari dan untuk sektor lain. Ekonomi makro memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh dan kegiatan ekonomi. Apabila yang dibicarakan adalah produsen, maka yang diperhatikan juga mengenai produsen. Dalam keseluruhan ekonomi, apabila yang diperhatikannya adalah tingkah laku konsumen, maka yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam analisis makroekonomi juga diperhatikan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Dalam aspek ini, yang diperhatikan adalah tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi keseluruhan perekonomian seperti masalah inflasi dan pengangguran.